ini? Iya, kalau boleh dikatakan kekuatan Israel dan Iran ini memang tidak seimbang ya. Secara kuantitas mungkin Iran punya kekuatan yang cukup besar, cukup lengkap begitu ya. Tapi secara kualitas sebagian besar alutsista yang dimiliki Iran ini sudah usang, sudah usianya juga sudah lanjut karena mereka sangat terdampak oleh embargo. Mereka kesulitan juga untuk mengakses senjata-senjata yang lebih modern, lebih baru gitu, lebih canggih gitu ya. Tapi bukan berarti Iran tidak punya juga senjata-senjata yang katakanlah jadi andalan mereka. Disembunyikan gitu ya untuk digunakan di waktu-waktu yang sangat krusial begitu ya. Iran saya kira juga memiliki, karena bagaimanapun mereka juga punya kemampuan riset pengembangan teknologi militernya juga luar biasa sih sebenarnya. Tapi untuk alutsista yang sifatnya konvensional, nah itu mereka dibanding Israel mungkin hari ini bisa dikatakan lebih lemah. Sehingga kita juga bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi antara Israel dan Iran, Israel dengan Hizbullah juga misalnya, itu adalah contoh dari perang asimetris, di mana kekuatan kedua belah pihak ini tidak seimbang gitu. Oke. Tapi kemarin Selasa Pak Fahmi, ini Iran berhasil meluncurkan 180 rudal balistik yang kekuatannya ini juga diklaim bisa menembus Iron Dome. Ini seperti apa? Apakah ini juga cukup membuat Israel berpikir mengenai kekuatan militer Iran ketika akan memberikan serangan balasan? Iya, Iron Dome itu kan memang dirancang terutama untuk serangan jarak dekat ya, sebenarnya roket jarak dekat. Sementara untuk yang menengah itu ada David Sling namanya, terus kemudian kalau di yang jarak jauh itu ada Arrow gitu. Nah, Iron Dome sendiri itu tingkat kemampuan untuk mengcover atau menangkal serangan itu ya sekitar 90% lah maksimal. Efektifnya 80-90%. Sehingga ketika ada rudal yang diluncurkan secara bersamaan, secara simultan gitu ya, dalam jumlah yang cukup besar, ya saya kira kemungkinan untuk ada yang tembus itu juga sangat potensial gitu ya. Apalagi mungkin juga ya Iran pada saat yang bersamaan juga mungkin melakukan juga gangguan terhadap perangkat-perangkat digital di Israel juga mungkin saja terjadi seperti itu. Jadi tidak semata-mata karena kemampuan rudalnya, tapi juga ada gangguan-gangguan lain yang juga membuat itu Iron Dome bisa ditembus. Oke, Pak Yanuardi pasti mengikuti apa yang tengah terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini, termasuk juga Israel yang terus melancarkan operasi militernya kian intensif justru ke arah Lebanon. Ini apa sebenarnya yang dituju? Kalau saya lihat yang pertama karena Israel ingin mengamankan negaranya ya. Kita lihat misalnya beberapa waktu lalu ketika Netanyahu pidato di PBB, itu kan dia sebut bahwa negaranya itu menghadapi 7 front. 7 front itu termasuk dari Hamas, termasuk dari Iran, termasuk dari Houthi, termasuk juga dari Irak, dari Suriah, termasuk juga dari Hizbullah. Jadi itu 7 front yang menurut saya Netanyahu ingin menyampaikan bahwa dia harus mengamankan itu. Maka pengamanan dia adalah dan dia menyerang Iran, termasuk dia mengamankan di daerah utara itu, Israel Utara. Jadi itu lebih pada pengamanan wilayah daripada serangan-serangan. Dan menurut saya apa yang akan mereka lakukan adalah mereka akan masuk ke serangan darat, tapi juga akan tetap berfokus pada serangan udara. Jadi serangan udara itu kan sekarang sudah sampai pada 2000 titik ya. 2000 titik di sana, tapi itu juga membuat orang-orang tentara, misalnya tentara Lebanon juga agak gerah juga. Karena kan yang jadi korban kan bukan cuma Hizbullah doang kan, tapi juga tentara. Dan negara lain sipil negara lain juga kena juga. Oke, nah kemarin juga Kamis ini Israel juga sudah mengumumkan, memberikan pengumuman pemberitahuan di lebih dari 20 kota di Lebanon Selatan untuk warganya ini mengungsi. Mereka bahkan berani melewati perbatasan-perbatasan seperti itu. Memang inikah strategi yang kemudian dilakukan Israel, melakukan invasi darat begitu? Ya, itu lebih karena dia ingin memastikan satu, Israel ingin melumpuhkan kekuatan militer dari Hizbullah. Jadi kalau kita lihat dari strategi perang mereka ini kan sekarang ingin menghancurkan peralatan militer ya.
maka yang diserang adalah militer, instalasi militer. Yang kedua yang mau diserang adalah tokoh-tokoh kunci. Maka kalau kita lihat berapa waktu belakangan ini kan tokoh-tokoh kunci, Hamas misalnya, kemudian tokoh kemarin juga Sekjen Hizbullah ya. Jadi untuk menghancurkan tokoh kunci, kemudian biar ketika dia menyerang satu tempat yang dimana tokoh kunci itu ada, itu lebih terfokus gitu fokusnya. Yang kedua untuk menghancurkan instalasi militer. Instalasi militer Hizbullah itu kan ada di mana-mana. Bahkan kata Netanyahu kan ada juga di garasi rumah sipil juga ada katanya. Jadi itu bagian dari upaya dia ya untuk melakukan itu. Tapi kalau kita belajar pada apa yang dilakukan Israel di Gaza ya, dulu juga kan Israel melakukan itu. Dia juga meminta kepada masyarakat Gaza untuk keluar gitu ya, terutama ya untuk keluar dari Gaza ya. Tapi kalau saya lihat memang Israel ini ingin memastikan betul bahwa musuh-musuh dia secara militer yang lumpuh. Jadi secara militer lumpuh, secara koordinasi militernya juga lumpuh dengan membunuh tokoh-tokoh kuncinya. Sekarang kan kalau kita lihat itu setelah Nasrallah meninggal kan dilanjutkan sama Hasim Safiyuddin, bahasa kita Safiyuddin. Hasim Safiyuddin itu kan katanya belakangan juga sudah kena juga. Padahal juga dia berada di tempat yang cukup aman gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari upaya Israel untuk melumpuhkan kekuatan militer. Dan bagian dari upaya untuk melumpuhkan kekuatan militer adalah apa yang Israel sebut bahwa kami juga akan menyerang instalasi-instalasi vital yang ada di Iran. Betul. Misalnya kilang minyak, kemudian nuklir. Nah di Iran itu kan ada nuklir persenjataan rahasia yang berada di bawah tanah. Dan itu nggak akan bisa dihancurkan oleh Israel sendirian. Itu pasti Israel akan membawa mitra dia yang strategis untuk bisa menghancurkan itu. Tapi juga Iran juga mengatakan bahwa dia bisa punya kekuatan untuk menghancurkan tadi kilang minyak, kilang nuklir itu. Jadi Oke, bicara soal mitra tadi Pak Yanuardi, ini kemudian siapa yang dimaksud? Ini juga bisa menyeret negara adidaya lainnya yang kemudian menjadi sekutu Israel maupun juga sekutu Iran? Tapi nanti dijawabnya Pak Yanuardi. Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Ya, dunia bahaya Timur Tengah kian panas. Itu tentu yang menjadi perhatian kita saat ini pemirsa. Pak Yanuardi tadi sudah sempat disinggung mengenai mitra di balik Israel dan juga Iran dengan kondisi semacam ini. Siapa saja negara-negara yang kemudian akan terusik dengan kondisi ini?